Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Jumpa lagi pada channel saya, channel SAW. Nah, pada kali ini saya akan berbagi cerita tentang upgrade PLTS saya yang pernah saya janjikan atau katakan pada episode yang sebelumnya. Baik, pada upgrade kali ini kita langsung saja ya. Upgrade yang saya lakukan ada 4 poin upgrade yang saya lakukan. Poin pertama adalah saya mengupgrade panel surya. Panel surya yang tadinya 1 kali 240 WP itu saya bikin menjadi 2 kali 240 WP. Total 480 WP. Nah, upgrade yang kedua adalah upgrade aki ya. Jadi aki ini saya upgrade yang tadinya 12 volt 60 ampere itu saya upgrade menjadi 12 volt 160 ampere ya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya upgrade inverter ya. Inverter saya upgrade yang tadinya saya menggunakan inverter dengan sistem 12.000 watt, ini saya upgrade menjadi 20.000 watt ya. Oke, yang terakhir yang keempat itu saya upgrade perkabelan ya. Perkabelan yang tadinya saya menggunakan kabel yang kecil, ini sedikit saya sesuaikan ya. Ada yang 4 mili, ada yang 6 mili, dan ada yang di atas 6 mili. Nah, itu karena dengan demikian upgrade ini saya harapkan performa daripada PLTS saya tersebut menjadi lebih baik. Oke, kita masih bercerita tentang upgrade daripada instrumen. Ya, karena di sini ada upgrade instrumen juga otomatis ada upgrade load ya, penggunaan daya ya gitu. Jadi instrumen saya upgrade, penggunaan daya juga saya upgrade. Nah, untuk masalah yang upgrade instrumen ini ya, itu terutama saya ingin bercerita tentang panel surya ya. Panel surya ini saya bikin 2 kali 240 WP ya. Itu karena saya mau berpikir bahwa kisi-kisi atap rumah saya itu menghadap ke timur dan menghadap ke barat gitu. Sehingga penangkapan daripada salah satu kisi ya, kisi-kisi genteng itu tidak maksimal dalam satu hari full gitu. Sehingga di sini panel tersebut saya pasang dalam 2 sisi ya. Satu sisi menghadap kisi-kisi genteng yang ke timur dan satu lagi menghadap ke barat. Gunanya adalah untuk mengantisipasi ya dalam musim hujan ini, terutama dalam musim hujan, untuk mengantisipasi agar seandainya pagi itu cerah ya, dan kemudian sore itu mendung, ini sudah tentu bahwa yang berfungsi secara maksimal adalah kisi-kisi bagian yang menghadap ke timur ya. Nah, apabila pada saat pagi itu mendung dan siang sampai sore itu cerah, maka yang berfungsi secara efektif adalah kisi-kisi yang menghadap barat. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu ya. Ya, kita mengharapkan satu hari cerah sehingga masing-masing kisi-kisi ini dalam penangkapannya selalu maksimal gitu. Pagi sampai sore semua maksimal kan gitu. Jadi seandainya rumah saya itu menghadap utara dan selatan, mungkin ya, ini baru kemungkinan, itu sebenarnya panel itu tidak perlu ditambah karena matahari akan menyinari tanpa ada halangan daripada genteng, full dia gitu. Pagi juga dapat, sore juga dapat. Nah, mungkin seperti itu berkemungkinan gitu. Tapi dalam kenyataan yang sekarang ini saya lihat bahwa seperti itu, ketika matahari dari sini dia maksimal, ke sini sudah dia tidak maksimal. Yang maksimal adalah yang di sini. Nah, seperti itu. Sehingga saya membuat 2 ya. Mungkin waktu itu harusnya
dengan 240 WP saya bagi dua saja, 100 100. Nah mungkin seperti itu mungkin juga balance gitu. Satu aja sudah cukup gitu, karena saya sudah terlanjur membeli yang 240 WP, maka ya saya beli 240 WP untuk penambahannya. Nah itu dari sisi upgrade daripada instrumen panel suryanya ya. Kemudian saya upgrade baterai ya. Daya baterai ini saya upgrade dari 1260 ampere menjadi 112 volt 160 ampere. Nah, karena apa? Karena dengan pengupgradean ini saya pun akan mengupgrade daripada penggunaan daripada panel surya tersebut. Ya. Awalnya itu saya hanya menggunakan panel surya untuk penerangan di siang hari, ya, di siang hari, dan pompa air kolam. Cuman itu saja. Nah, dalam upgrade kali ini saya menginginkan penerangan 24 jam plus pompa air kolam. Nah, sehingga di situ saya menambah kapasitas daripada daya baterai itu sendiri. Nah, seperti itu. Yang ketiga, saya mengupgrade inverter yang tadinya 1000 watt ya, 12 volt 1000 watt menjadi 12 volt 2000 watt. Karena pada saat itu saya menggunakan 1000 watt itu terlihat inverter itu bekerja keras. Kipas itu kencang sekali, kencang sekali. Apalagi ketika lampu sebagian besar di rumah itu menyala semua ya, plus kamar mandi itu kan ada fan-nya saya tuh. Wah, itu terlihat inverter itu bekerja keras sekali ya. Maka ini saya upgrade dan hasilnya ya inverter lebih lembut ya. Dia tidak terlihat bekerja keras, ya slow ya gitu. Nah, kemudian yang keempat saya upgrade kabel. Nah, kabel ini ternyata sangat berpengaruh ya, dalam instalasi saya ini sangat berpengaruh. Yang dari 240 WP ke 480 WP, dari yang 60 ampere ya, 12 volt 16 ampere menjadi 12 volt 160 WP, sangat berpengaruh sekali ya. Kabel ini sangat berpengaruh ya. Sehingga pengecasannya itu sangat lambat kalau kabelnya kecil. Sangat lambat sekali. Gitu. Jauh berbeda ketika kabel itu memang sesuai dengan sesuai dengan ukurannya ya. Ini yang belum saya upgrade adalah kabel dari panel menuju SCC, itu harus juga di-upgrade karena terlalu kecil menurut saya ya. Nah, ini yang baru saya upgrade adalah kabel-kabel yang dari SCC menuju aki ya, dari aki menuju inverter, dan kabel paralel itu yang baru saya upgrade ya. Itu pun sudah terjadi perubahan yang sangat besar gitu, baik dari segi pengecasan maupun dari segi aliran menuju SCC-nya menuju inverternya gitu ya. Itu saya amati itu sangat jauh berbeda sekali. Nah, dari pengamatan saya seperti itu. Nanti dalam konten berikutnya ya, masih dalam tanda kutip masih dalam tema upgrade ya, upgrade yang kedua ini ya, itu nanti akan saya lebih jelaskan lebih rinci pada episode berikutnya. Nah, berikut ini adalah sekilas gambaran ya, gambaran dari hasil upgrade saya ya. Ini hasil upgrade saya, sekilas gambarannya ya. Ini bisa dilihat bahwa ini SCC masih yang lama, kemudian ini sudah saya pakai MCB ya, sudah saya memakai MCB karena waktu itu ketika saya upgrade kebakar, pas saya masih pakai saklar bakar. Nah, ini juga MCB. Nah, ini kabelnya yang sudah saya upgrade ya, kelihatan nggak ya? Oh, nih kabel yang sudah saya upgrade ya menjadi lebih besar. Terus di sini juga udah 2000 watt ya di sini, dan kemudian aki juga sudah saya upgrade
ya. Aduh, kelihatan nggak nih? Aki saya upgrade. Nah, tuh. Ya, yang satu 100 ya, yang satu 100 ampere, yang ini 12 volt 100 ampere, yang ini yang lama ya, 12 volt 60 ampere. Nah, seperti itu. Nah, ini sekilas gambarannya. Kalau panel surya di atas nggak kelihatan ya, sehingga tidak bisa saya review gitu. Oke, demikian hasil daripada upgrade saya. Nanti di situ ada, di konten berikutnya ada cerita mengenai hasil daripada upgradean saya dan apa yang sudah dicapai daripada hasil dari upgrade tersebut. Oke, untuk sementara ini sekian dulu dari saya ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai berbagi cerita saja kepada penggiat PLTS, atau bagi PLTS pemula, atau bagi penggiat PLTS yang sudah senior ya. Oke. Demikian dari saya. Sampai jumpa lagi. Salam.